Wah wah wah, kasus Yeyen disindir fanbase. Sandy Walsh sampai ungkap fakta mengejutkan ketika dilatih Shin Tae-yong. Apakah Sandy Walsh harus bayar untuk main di timnas? Begini fakta mengejutkannya. Nah loh, Patrick Kluivert tiba-tiba merasa tak mampu dengan skuad timnas Indonesia saat ini. Apakah Patrick Kluivert menyerah tangani timnas Indonesia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Sindiran fanbase usai Yeyen Tumena dipecat sebagai direktur teknik. Benar-benar di luar dugaan. Publik sepak bola nasional kini dikejutkan dengan satu persatu terbongkarnya sisi gelap para sosok yang selama ini kerap menyindir atau bahkan menjatuhkan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Yang terbaru datang dari dunia sepak bola tanah air, di mana Yeyen Tumena, ex-direktur teknik Malut United, resmi dipecat secara tidak terhormat. Tak hanya sekadar diberhentikan, namun pencopotan tersebut diiringi dengan berbagai tuduhan serius menyangkut tindakan yang dianggap haram bersama pelatih kepala saat itu, Imran Nahumaruri. Pihak klub bahkan mempertimbangkan untuk melaporkan mereka ke ranah hukum. Hal ini sontak memancing reaksi publik dan netizen yang langsung mengaitkan kasus tersebut dengan pernyataan-pernyataan kontroversial Yeyen di masa lalu, terutama saat dirinya sering mengkritik sosok Shin Tae-yong. Netizen dengan cepat mengingat kembali ucapan Yeyen beberapa waktu silam, di mana dirinya menuding Shin Tae-yong sebagai sosok yang tidak menghargai orang lain dan tidak profesional. Bahkan ia sempat membandingkan gaji Shin Tae-yong yang dinilainya terlalu besar jika dibandingkan dengan pelatih sebelumnya, Luis Milla. Pernyataan tersebut sempat menyulut perdebatan panas, mengingat saat itu publik justru menaruh harapan besar kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk membangkitkan timnas Indonesia dari keterpurukan. Namun kini nasib seolah berbalik. Ketika Shin Tae-yong telah membawa timnas menembus level yang belum pernah dicapai sebelumnya, salah satu pengkritiknya justru tumbang karena masalah internal yang mencoreng integritasnya sendiri. Reaksi netizen pun tidak bisa dibendung. Di berbagai platform media sosial, unggahan yang menyoroti nasib Yeyen Tumena dibanjiri komentar bernada sindiran. Sebuah fanbase sepak bola bahkan menulis, entah ini cuma kebetulan, satu persatu orang yang sering mengkritik Shin Tae-yong berguguran. Kalimat itu seolah menyiratkan bahwa apa yang terjadi bukanlah sekadar ketidaksengajaan, melainkan sebuah bentuk karma yang kini menyapa mereka yang dahulu terlalu vokal menjatuhkan pelatih yang sedang berjuang membangun fondasi sepak bola Indonesia. Tak hanya Yeyen Tumena, nama-nama lain pun ikut diseret oleh publik. Sosok seperti Bung Toel dan Arya Sinulinga yang dikenal sebagai pengkritik keras Shin Tae-yong juga ikut disebut-sebut. Menunggu Bung Toel dan Arya Sinulinga yang mendapat karma, tulis seorang netizen di kolom komentar. Bung Toel, seorang pengamat sepak bola senior, sering dituduh netizen sebagai hater Shin Tae-yong karena analisa dan komentarnya yang dinilai tendensius setiap kali timnas Indonesia mengalami kekalahan. Bahkan tak sedikit yang menuding dirinya turut andil dalam menciptakan tekanan terhadap PSSI untuk mendepak pelatih asal Korea Selatan tersebut dari kursi pelatih. Fenomena ini seolah menunjukkan bahwa publik sepak bola Indonesia tidak mudah lupa. Mereka bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana yang sekadar menjatuhkan tanpa dasar kuat. Ketika Shin Tae-yong kini mulai menunjukkan hasil nyata, termasuk membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia dan memastikan tempat di Piala Asia 2027 serta kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Suara-suara yang dulu mempersoalkan kapabilitasnya mulai terdengar sumbang. Apalagi satu demi satu dari para pengkritiknya justru menghadapi masalah mereka sendiri. Kini suasana di dunia maya semakin panas. Netizen ramai-ramai membuat komparasi antara dedikasi Shin Tae-yong yang terus bekerja dalam tekanan dengan sosok-sosok yang dulu sering berkoar namun kini justru tersandung masalah integritas. Momen ini menjadi pembelajaran bahwa membangun dan membela sepak bola Indonesia tidak bisa hanya dengan kritik pedas di layar kaca, tetapi dengan kerja nyata dan konsistensi.
Karena publik sekarang tidak hanya menonton pertandingan, tetapi juga mencermati siapa yang benar-benar berkontribusi dan siapa yang hanya ingin tampil di panggung sorotan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang bentuk karma? Atau hanya kebetulan belaka? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju jika publik kini semakin membuka mata bahwa Shin Tae-yong bukan sosok yang layak dijatuhkan? Ataukah kalian masih punya pandangan berbeda? Sandy Walsh ungkap fakta mengejutkan ketika dilatih Shin Tae-yong. Di tengah guncangan besar yang sedang menerpa dunia sepak bola nasional, di mana satu persatu petinggi sepak bola mulai tersandung skandal dan kebusukan internal mulai terbongkar, publik dikejutkan oleh pernyataan tulus dan mengejutkan dari pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Lewat akun Instagram resminya, Sandy membuka sebuah fakta yang selama ini tidak pernah benar-benar diketahui publik. Di balik kepergian Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas, ternyata tidak ada persoalan di ruang ganti. Justru sebaliknya, suasana internal tim disebut penuh rasa hormat dan profesionalisme tinggi selama Shin Tae-yong memimpin skuad Garuda. Dalam unggahannya yang mengundang banyak respons, Sandy Walsh menyatakan bahwa dirinya merasa sangat terhormat bisa bermain di bawah arahan Shin Tae-yong. Kalimat ini tentu bukan hanya basa-basi perpisahan, tetapi lebih sebagai bentuk penghormatan kepada pelatih yang telah mempercayainya menjadi bagian penting dari transformasi Timnas Indonesia. Saya merasa terhormat telah bermain untuk Anda dan sangat berterima kasih atas dedikasi yang Anda tunjukkan kepada Timnas Indonesia, tulis Sandy. Memberikan sinyal bahwa tak ada permasalahan internal sebagaimana isu-isu liar yang sempat beredar pasca hengkangnya pelatih asal Korea Selatan tersebut. Fakta yang disampaikan oleh Sandy Walsh ini seolah menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak yang sebelumnya mencoba menggiring opini bahwa Shin Tae-yong kehilangan kendali atas ruang ganti atau tidak harmonis dengan pemain. Justru dari pengakuan langsung pemain, suasana tim berada dalam kendali yang sehat dan profesional. Ini memperkuat dugaan bahwa keputusan untuk melepaskan Shin Tae-yong bukanlah murni karena alasan teknis atau performa, melainkan karena tekanan dari pihak-pihak yang kini perlahan mulai terkuak sisi gelapnya. Performa Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong juga tak bisa dipungkiri sebagai salah satu era terbaik dalam sejarah modern sepak bola tanah air. Dalam waktu relatif singkat, ia mampu membawa Timnas naik dari peringkat FIFA 173 ke posisi 127, sebuah lompatan signifikan yang tak pernah diraih oleh pelatih sebelumnya. Ia juga mencetak sejarah besar dengan membawa Timnas lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Capaian ini jelas menunjukkan kapasitas dan dedikasinya yang luar biasa. Namun ironisnya, saat Timnas tengah menunjukkan tren positif dan perlahan membentuk identitas permainan yang kuat, justru keputusan mencopot Shin Tae-yong menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan publik. Dan bersamaan dengan kepergian sang pelatih, satu persatu petinggi sepak bola mulai terseret dalam kasus dan skandal. Seakan membuka tirai, publik kini bisa melihat bahwa mungkin justru ada upaya sistematis untuk menyingkirkan figur profesional yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu. Pernyataan Sandy Walsh menjadi salah satu suara kebenaran dari dalam tim yang selama ini tertutup rapat dari publik. Ia membuktikan bahwa pemain-pemain Timnas Indonesia tidak punya masalah dengan Shin Tae-yong. Justru mereka menaruh hormat dan kekaguman terhadap dedikasi yang ditunjukkan oleh pelatih tersebut. Suara seperti ini tentu sangat berarti, terutama ketika narasi yang dibangun di luar mencoba menyalahkan Shin Tae-yong sebagai biang keladi berbagai masalah. Kini publik bertanya-tanya, apakah benar keputusan mencopot Shin Tae-yong adalah murni demi kebaikan sepak bola nasional? Atau justru karena ada pihak-pihak yang merasa posisinya terancam oleh integritas tinggi sang pelatih? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat makin banyaknya aktor-aktor penting dalam dunia sepak bola Indonesia yang mulai terjerat kasus dan dibuka aibnya satu persatu. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan melepas Shin Tae-yong benar-benar tepat? Atau justru ini bukti nyata bahwa kita telah kehilangan sosok pelatih yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan oleh Timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan bijak.
Patrick Kluivert merasa tak mampu dengan skuad timnas Indonesia saat ini. Benar-benar di luar dugaan. Pelatih yang sempat disebut sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah menangani timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kini mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah terhadap komposisi skuad Garuda saat ini. Meski datang dengan segudang pengalaman dan nama besar sebagai legenda sepak bola Eropa, kenyataan di lapangan membuat Kluivert harus berpikir ulang soal strategi dan sumber daya pemainnya. Fakta terbaru yang mencuat adalah minatnya untuk memanggil 4 pemain naturalisasi tambahan jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah keputusan yang tak hanya mencerminkan ambisi, tetapi juga sinyal bahwa skuad yang ada saat ini belum cukup untuk bersaing di level tertinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa pergantian dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert ternyata tidak serta-merta membawa perubahan yang diharapkan. Target besar yang semula dicanangkan yakni lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui jalur babak ketiga justru gagal dicapai. Timnas Indonesia, yang hanya finish di posisi keempat grup C, terpaksa harus melanjutkan perjuangannya ke babak keempat, di mana mereka akan bersaing dengan 5 tim kuat lainnya Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Hanya juara grup dari 2 grup yang tersedia yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara runner-up harus melalui jalur playoff yang jauh lebih berat dan penuh tekanan. Melihat kenyataan tersebut, Kluivert kini membuka peluang untuk mendatangkan 4 pemain keturunan baru, Jayden Oosterwolde, Pascal Struij, Tristan Gooijer, dan Miliano Jonathans. Keempat nama ini bukan sembarangan. Mereka adalah pemain muda potensial yang sudah meniti karier di Eropa, dengan jam terbang kompetitif di liga-liga top seperti Turki, Inggris, dan Belanda. Langkah ini tentu bukan tanpa alasan. Penampilan inkonsisten timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk kekalahan telak 6 gol tanpa balas dari Jepang, menjadi alarm keras bahwa diperlukan tambahan tenaga dan kualitas di dalam skuad. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa tak peduli sehebat apapun pelatihnya, tanpa dukungan kualitas pemain yang memadai, mustahil meraih hasil maksimal. Patrick Kluivert, yang sebelumnya dipuja sebagai upgrade dari Shin Tae-yong, kini dihadapkan pada realitas keras sepak bola Asia. Pergantian pelatih saja tidak cukup jika kualitas pemain tidak ditingkatkan secara signifikan. Bahkan bisa dikatakan, pencapaian Shin Tae-yong yang membawa timnas ke babak ketiga dan mengantar ke Piala Asia 2023 terasa jauh lebih berkesan dibandingkan kegagalan Kluivert mencapai target lolos langsung ke Piala Dunia. Meski ia datang dengan ekspektasi besar. Kini dengan sisa waktu menuju Oktober 2025 yang kian menipis, semua mata tertuju pada langkah PSSI dan Patrick Kluivert. Apakah keempat pemain naturalisasi ini benar-benar bisa didatangkan tepat waktu dan berkontribusi nyata di lapangan? Atau justru ini hanya menjadi pelarian dari ketidaksiapan skuad yang sudah ada? Terlebih, proses naturalisasi membutuhkan waktu, birokrasi, dan kesiapan psikologis sang pemain untuk membela tanah leluhur mereka. Yang jelas, situasi ini membuka mata kita semua bahwa membangun tim nasional tidak cukup hanya dengan mengganti pelatih, tetapi butuh strategi jangka panjang, sinergi, dan pembinaan berkelanjutan. Pergantian dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert seharusnya membawa perbaikan, bukan justru menurunkan pencapaian yang sudah ada. Dan kini publik pun mulai bertanya-tanya, apakah kita benar-benar berada di jalur yang tepat menuju Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Patrick Kluivert mendatangkan 4 pemain naturalisasi tambahan adalah solusi tepat? Atau justru ini membuktikan bahwa pergantian pelatih dari Shin Tae-yong adalah keputusan yang terlalu terburu-buru? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Target khusus Erick Thohir untuk Timnas Putri Indonesia. Benar-benar menjadi angin segar bagi sepak bola wanita Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara tegas menyuarakan komitmennya terhadap kemajuan Timnas Putri Indonesia atau yang dikenal sebagai Garuda Pertiwi. Dalam situasi di mana Timnas Putri selama ini kerap dipandang sebelah mata, pernyataan tegas dari Erick menjadi dorongan moral dan semangat baru bagi seluruh pecinta sepak bola wanita di tanah air.
Fokus PSSI tidak hanya terpusat pada timnas putra yang kini sedang bersinar, tetapi juga diarahkan pada pembangunan fondasi kuat bagi sepak bola putri yang selama ini tertinggal secara struktur maupun eksposur. Menjelang ajang kualifikasi Piala Asia 2026, timnas putri tengah menjalani persiapan intensif di bawah asuhan pelatih asal Jepang, Satoru Mochizuki. Sebanyak 23 nama telah dipilih untuk dibawa ke ajang bergengsi tersebut sebagai cerminan keseriusan federasi dalam mengelola tim ini. Erick Thohir bahkan menyebut bahwa dukungan yang diberikan kepada timnas putri akan setara dengan timnas putra tanpa ada pembedaan dari segi fasilitas, perhatian, maupun pembinaan. Ini merupakan langkah besar yang patut diapresiasi mengingat selama ini pembinaan timnas putri sering terpinggirkan. Yang lebih menarik, Erick bahkan tidak ragu untuk memasang target tinggi. Ia secara terbuka menyebut bahwa dirinya memiliki mimpi agar Garuda Pertiwi bisa tampil di Piala Dunia Wanita 2027. Meski ambisi itu terdengar luar biasa, Erick meyakini hal itu bukanlah hal mustahil. Ia mengambil contoh dari pencapaian timnas putri yang berhasil menjadi juara AFF senior tahun lalu, meski memang beberapa negara kuat seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand absen. Namun tetap saja gelar tersebut menjadi bukti nyata bahwa kualitas tim ini perlahan mulai terbentuk, terutama dengan persiapan yang hanya berlangsung selama 1 tahun. Di sisi lain, Erick juga menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah memperluas talent pool atau jumlah pemain berkualitas di skuad putri. Saat ini, struktur usia dalam timnas putri masih terbatas pada U19 dan senior dengan rata-rata usia pemain sekitar 22 tahun. Sementara di timnas putra sudah ada sistem pembinaan yang mencakup kelompok usia U17, U20, U23 hingga senior. Kesenjangan ini harus segera ditutup agar regenerasi pemain bisa berjalan berkelanjutan. Untuk itu, PSSI bertekad untuk membangun sistem yang mempermudah pelatih dalam memilih pemain dengan lebih banyak opsi ke depannya. Lebih lanjut, Erick juga menyoroti pentingnya uji coba melawan tim-tim kuat seperti Vietnam yang akan menjadi lawan Garuda Pertiwi pada ajang ke depan. Menghadapi lawan tangguh seperti ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan kualitas dan mentalitas tim. Harapannya melalui pengalaman dan jam terbang yang bertambah, Garuda Pertiwi bisa tampil percaya diri dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level Asia maupun dunia. Apa yang dilakukan Erick Thohir bersama PSSI tentu patut diapresiasi. Kini dukungan tidak lagi hanya untuk timnas pria, tetapi juga wanita. Ini bukan hanya tentang olahraga, tapi tentang kesetaraan, pengakuan, dan mimpi besar bangsa. Lalu bagaimana menurut kalian, apakah Garuda Pertiwi mampu menembus Piala Asia 2026 dan bahkan tampil di Piala Dunia 2027? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri semangat untuk para Srikandi Indonesia. Tak mau kalah di Piala AFF U23, Malaysia bawa 3 pemain senior. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola memang tak pernah kehilangan tensinya. Setiap pertemuan keduanya selalu menyulut emosi dan semangat nasionalisme para pendukung. Kali ini, aroma persaingan itu kembali menguat dalam ajang Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia, tepatnya di 2 stadion besar Gelora Bung Karno dan Patriot Candrabhaga. Namun, ada satu hal yang benar-benar membuat publik terkejut dan di luar dugaan. Malaysia ternyata menurunkan 3 pemain dari timnas senior, termasuk 1 pemain naturalisasi, demi menghentikan laju Garuda Muda. Langkah Malaysia ini tak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih mereka, Nafuzi Zain, tidak main-main. Ia memanggil Fergus Tierney, striker berdarah Skotlandia yang kini bermain reguler di Liga Thailand. Dengan 6 caps bersama timnas senior dan 1 gol, Tierney jelas bukan pemain sembarangan. Pengalamannya menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Indonesia. Ini adalah sinyal tegas bahwa Malaysia benar-benar membidik gelar, bukan sekadar ingin melangkah jauh di turnamen. 2 nama senior lainnya yang dibawa Malaysia adalah Syamsul Fazili, fullback kiri milik Terengganu FC, dan Hakimi Azim, winger eksplosif dari Kuala Lumpur FC.
Keduanya juga sudah mencicipi laga bersama timnas senior Malaysia. Ketiga pemain ini bukan lagi bagian dari proyek pembinaan usia muda, melainkan menjadi alat utama untuk memperbesar peluang Harimau Malaya meraih trofi. Dalam konteks ini, kehadiran mereka di level U23 bisa diibaratkan sebagai kekuatan tambahan kelas berat untuk melawan Indonesia. Yang menarik, langkah ini sangat kontras dengan pendekatan yang diambil timnas Indonesia U23. Di bawah arahan pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, serta asistennya Simon Tahamata, Indonesia justru menurunkan skuad yang lebih muda dan murni hasil pembinaan. Hanya ada satu nama keturunan luar negeri, Jens Raven, dan itu pun masih sangat muda, baru berusia 20 tahun dan promosi dari skuad U20. Sisanya termasuk nama-nama seperti Muhammad Frari, Arkan Fikri, dan Kadek Arel adalah pemain lokal dengan nilai pasar tinggi tapi tetap berada dalam jalur pembinaan usia muda. Timnas Indonesia U23 tidak menargetkan muluk-muluk di awal, hanya berharap bisa lolos ke final. Tapi kini dengan adanya tekanan dari kehadiran para pemain senior Malaysia, ekspektasi publik mulai naik. Apalagi Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Laga melawan Malaysia pada 21 Juli mendatang akan menjadi duel yang sangat krusial. Hanya juara grup yang bisa lolos ke semifinal dan itu artinya satu kekalahan saja bisa sangat fatal. Meski Malaysia tampak all out dalam strategi dengan mengandalkan pemain senior dan naturalisasi, Indonesia tetap percaya diri. Van den Burg dan Simon membawa pendekatan berbeda, mereka membangun tim yang tidak hanya siap bersaing sekarang, tetapi juga dibentuk untuk jangka panjang. Proyek Garuda Muda bukan hanya soal Piala AFF U20 2025, tapi juga sebagai fondasi ke SEA Games, kualifikasi Piala Asia, hingga Olimpiade 2028. Dalam hal ini PSSI patut diapresiasi. Ketika Malaysia datang dengan senjata senior, Indonesia menghadapi mereka dengan kekuatan struktur dan visi jangka panjang. Dan justru hal inilah yang bisa menjadi kekuatan terbesar Garuda Muda. Bermain di kandang sendiri dengan strategi matang dan semangat nasionalisme yang membara, Indonesia bisa saja membuat kejutan dan mencetak sejarah. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi Malaysia membawa pemain senior bisa menghentikan mimpi Indonesia? Atau justru langkah berani Garuda Muda akan menjadi penentu kemenangan di kandang sendiri? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukunganmu untuk Timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2025 ini. Kualitas Piala Presiden disinyalir bakal meningkat. Gelaran Piala Presiden 2025 diprediksi akan mengalami lonjakan kualitas yang signifikan seiring dengan hadirnya dua tim luar negeri yang ikut berpartisipasi. Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand menjadi sorotan utama dalam turnamen pramusim yang memasuki edisi ke-7 ini. Dengan keikutsertaan dua tim internasional tersebut, atmosfer kompetisi yang sebelumnya hanya diikuti oleh tim-tim dalam negeri kini berubah menjadi lebih kompetitif dan menantang bagi para peserta dari Indonesia. Salah satu tokoh sepak bola nasional yang turut mengapresiasi peningkatan level turnamen ini adalah Indra Syafri, mantan pelatih Timnas Indonesia U19. Menurutnya, keberadaan Oxford United dan Port FC dalam daftar peserta tidak hanya akan menambah warna dalam pertandingan, tetapi juga menjadi kesempatan emas bagi para pemain lokal untuk mengukur kualitas diri. Mereka bisa melihat sejauh mana kemampuan individu dan tim ketika dihadapkan dengan lawan dari luar negeri yang memiliki kultur bermain berbeda, strategi matang, serta ritme permainan yang cenderung lebih cepat. Ini kesempatan langka yang harus dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kita akan melihat langsung bagaimana kualitas kita dibandingkan dengan tim dari luar. Ini bisa jadi parameter sejauh mana sepak bola kita sudah berkembang, ujar Indra dalam sebuah kegiatan sosialisasi Piala Presiden di kawasan Gelora Bung Karno. Ucapannya ini seolah menjadi dorongan moral bagi seluruh pemain yang akan bertarung di ajang tersebut. Tahun ini Piala Presiden diikuti oleh 6 tim: Oxford United, Port FC, Arema FC, Persib Bandung, Dewa United, dan tim Liga Indonesia All-Star. Komposisi grup pun dibagi menjadi 2, grup A dihuni oleh Liga Indonesia All-Star, Arema FC, dan Oxford United.
Sementara grup B diisi oleh Persib, Dewa United, dan Port FC. Format ini akan mempertemukan tim-tim besar tanah air dengan lawan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya, sehingga menimbulkan antusiasme tersendiri bagi pecinta sepak bola nasional. Laga pembuka akan berlangsung pada 6 Juli mendatang, mempertemukan Persib Bandung melawan Port FC di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Laga ini akan disusul oleh duel pembukaan resmi di Jakarta antara Oxford United dan Liga Indonesia All-Star, yang dipastikan menjadi pertandingan penuh gengsi dan atmosfer megah karena digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rangkaian pertandingan fase grup akan dilanjutkan pada 8 dan 10 Juli, sebelum akhirnya dilanjutkan ke babak perebutan tempat ketiga dan partai final pada 12 dan 13 Juli. Piala Presiden 2025 tidak hanya menjanjikan kualitas pertandingan yang lebih baik, tetapi juga hadiah yang sangat menggiurkan. Total hadiah mencapai Rp11, 5 miliar. Dengan rincian juara akan menerima Rp5,5 miliar, runner up Rp3 miliar, peringkat ketiga Rp2 miliar, dan peringkat keempat Rp1 miliar. Besarnya hadiah ini diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi setiap tim untuk tampil all out di setiap pertandingan, sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa sepak bola Indonesia layak disaksikan dan terus berkembang. Dengan promosi besar-besaran dari panitia dan harapan agar masyarakat memenuhi stadion-stadion tempat pertandingan berlangsung, turnamen ini bukan hanya sekadar kompetisi pramusim biasa. Piala Presiden tahun ini bisa menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia siap naik kelas dalam urusan penyelenggaraan turnamen sepak bola. Lebih dari itu, ini adalah panggung pembuktian bahwa klub-klub lokal mampu bersaing dengan klub luar dan para pemain muda Indonesia tak kalah kualitasnya dengan pemain dari negara lain. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Oxford United dan Port FC akan membuat Piala Presiden semakin seru dan berkualitas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung tim favorit kalian di Piala Presiden 2025.